Halo pemirsa setia Rapot Spansa. Selamat datang di podcast kali ini. Kali ini tema kita adalah panutan pintar. Yaitu kalian tahu nggak apa sih panutan pintar? Nah, sebenarnya ini program baru yang ada di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Panutan pintar, aku pasti bisa. Itu sebenarnya adalah akronim, yaitu pemberian apresiasi kepada guru dan tenaga kependidikan yang berkinerja luar biasa dalam menginspirasi tenaga pendidik lainnya agar bisa berprestasi lagi. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu guru berprestasi yang ada di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Yaitu Bu Widat Nurul Aini, guru bahasa Indonesia. Silakan Bu Widat. Ya, terima kasih Bu Firda sudah mengundang saya bergabung di podcast Panutan Pintar kali ini. Ya, bisa dikenalkan lebih lanjut? Baik, perkenalkan saya Widat Nurul Aini, mengajar bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Bu Widat, dengar-dengar nih ya di SMP 1 nih kan banyak nih ya guru yang menorehkan prestasi baik akademik maupun non akademik. Ya, banyak banget. Nah, ini salah satunya Bu Widat nih. Prestasinya sama kegiatan apa saja yang Bu Widat lakukan? Oke, pengalaman ya dia Bu. Iya. Berarti saya bercerita dong. Oke. Iya. Sebelum saya berbagi pengalaman Bu Firda, tadi saya dengar panutan pintar itu adalah apresiasi untuk para guru dan juga tenaga kependidikan. Jadi panutan pintar ini seperti ruang motivasi ya dan ruang inspirasi gitu. Nah, sebelum saya berbagi pengalaman saya sebenarnya kalau dibandingkan dengan Bapak Ibu guru dan juga tenaga kependidikan yang lebih awal berkecimpung di dunia pendidikan, pasti sudah lebih banyak pengalamannya ya dibandingkan saya begitu. Namun pada kesempatan ini saya ingin bercerita atau membagikan pengalaman sederhana saya yang semoga menginspirasi Bapak Ibu guru dan juga tenaga kependidikan di luar sana. Baik, pengalaman yang pertama nih Bu Fir. Itu banyak nih pengalamannya ya. Masih yang pertama. Oke. Kita mulai ya Bu Fir ya. Iya, pengalaman silakan. yang pertama ini ketika mengikuti kegiatan pengembangan guru seperti lomba-lomba. Nah, jadi pengalaman ini berangkat dari ya beberapa kali ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan lomba dan alhamdulillahnya bisa ada prestasi yang bisa diraih. Tapi sebelum bisa lolos Bu Firda, saya juga sempat gagal. Nah, di tahap awal. Mari kita dengarkan cerita kegagalannya bisa bangkit lagi nih seperti apa sih? Iya, itu tepatnya di tahun 2021. Awal pertama kali saya mencoba memberanikan diri untuk ikut lomba gitu. Tapi setelah pengalaman itu akhirnya saya belajar untuk memperbaiki kekurangan, memperbaiki kelemahan dan lebih proper ya menyiapkan diri untuk kesempatan yang akan datang gitu. Pada akhirnya di tahun 2021 ada kesempatan saya ikut lagi, alhamdulillah dapet ya, nyantol lah ya. Di tahun 2022 saya juga diberikan kepercayaan lagi untuk ikut lomba lagi, alhamdulillah. Lomba apa itu Bu Widat yang 2022? 2022 Olimpiade Guru Nasional. Wah. Tingkat kota ya, tingkat kota Pasuruan itu. Kemudian di tahun 2023 saya mendapatkan kesempatan lagi untuk ikut di lomba yang sama, Olimpiade Guru Nasional tingkat kota plus lomba karya tulis ilmiah. Jadi di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Ada lagi sebenarnya Bu Firda ya, inovasi pembelajaran. Jadi dalam 1 tahun itu saya 3 lomba. Eventnya tuh event yang di Kota Pasuruan saat yang bersamaan. Iya, ikut berdekatan ya. Ini nggak gampang-gampang loh ya bisa pressure-nya ngikutin bareng gitu ya. Itu pokoknya tahun yang challenging ya bagi saya ya, tahun 2023. Tapi alhamdulillah dari 3 lomba yang saya ikuti itu, alhamdulillah dua diantaranya bisa mendapatkan prestasi gitu. Tapi sebenarnya dari pengalaman saya ini Bu Firda, poinnya adalah sebenarnya yang berharga itu bukan pialanya ya, gitu betul. kan, bukan hadiah fisiknya gitu, uang lah katakan. Ya memang ya uang itu sebagai pemicu, tidak munafik ya Bu ya, ya gitu kan. Lah. Ya kita jadi ke-trigger untuk
memberikan yang terbaik gitu kan, semaksimal yang kita bisa gitu. Tapi lebih berharga dari itu adalah pengalaman dan juga pelajaran yang kita dapatkan selama proses itu tadi. Prosesnya ini berarti ya yang penting. Benar. Kemudian pengalaman berikutnya kaitannya dengan murid nih Bu Firda. Ya. Jadi saya di Agustus tahun 2025 ya, di bulan baru ini berarti baru ya? saja ya, itu saya mendapatkan kesempatan diminta untuk membimbing ya, mendampingi beberapa siswa mengikuti kegiatan lomba senam ya saat itu ya, dan hingga menjadi juara. Alhamdulillah juara 1 lomba senam kebiasaan anak Indonesia hebat tingkat SMP sekota Juara Pasuruan. 1. Iya. Plus. Tapi saya tidak sendiri Bu Firda. Saya juga berkolaborasi dengan Pak Ilham Wahyu Ramadan dan juga dibantu dengan Ibu Siti Ulunuha gitu. Iya. Kemudian pengalaman kaitannya dengan karya tulis ya. Ya, yang 2023 itu tadi. Bukan, ini 2025 baru juga. Oh, baru juga. Ya, wah, fresh nih. Bulan April 2025 tepatnya ya. Itu saya mendapatkan tawaran, ajakan juga kali ya, dari ibu kepala sekolah untuk ayo menulis artikel populer di suatu majalah. Dan ini dia majalahnya. Oh, ini pemirsa Ya, produknya Bu Wida. Boleh lihat? boleh, silakan. Nah, itu ini tingkat provinsi loh. Nggak gampang-gampang nih bisa masuk gini SMA Negeri Baru. iya. Bisa diceritakan Bu Wida lika-likunya bisa mendapatkan ini? Oke, baik. Jadi ketika itu saya ditawari oleh ibu kepala sekolah untuk mencoba mengirimkan artikel populer ya di media, di majalah media. Nah, majalah media itu adalah majalah pengembangan pendidikan Provinsi Jawa Timur begitu. Kemudian saat mendapatkan tawaran seperti itu, saya tidak serta-merta mengiyakan gitu, karena sebagai manusia saya juga punya rasa ragu ya, rasa insecure gitu, atau kayak tidak yakin, aduh bisa nggak ya saya gitu kan, karya saya, ide saya layak nggak ya untuk dibagikan gitu, dan sempat nggak saya untuk menyelesaikan gitu. Itu sih ya kayaknya yang nomor 2 ya, yang lebih tepatnya menggambarkan kondisi dan kesibukan kita sebagai guru di sekolah gitu. Apalagi punya toddler Nah, juga. dan sebagai ibu di rumah begitu. Akhirnya oke lah saya coba gitu kan. Kita selesaikan ini gitu. Dan alhamdulillah ternyata lolos sensor dari tim redaksi, akhirnya publikasi di majalah media gitu. Saya kebetulan menulis artikel populer tentang pembelajaran sosial emosional. Oh ya, dan tidak expect Bu Firda, karena memang dari awal ibu kepala sekolah sudah menyampaikan dijalani saja, dan ini proses seleksi karyanya memang cukup ketat gitu. Kalau dengar dari ceritanya Bu Widat nih, berarti sosok inspiratif bagi Bu Widat ini kan salah satunya Bu kepala sekolah. Oh, ternyata membutuhkan banget ya sosok panutan yang inspiratif. Benar. Begitu juga Bu Widat. Bu Widat ini kan sudah berprestasi, dia juga menginspirasi teman-teman yang lainnya, guru-guru yang lainnya gitu. Alhamdulillah kalau terinspirasi. Maaf, jadi sharing ini. Iya. Pengalaman saya juga waktu ketika KTI, saya juga sharing sama Bu Widat juga waktu itu. Waktu akan Gupres meskipun tidak lolos, itu juga sharing sama Bu Widat. Jadi memang membutuhkan ya sosok inspiratif, terutama dalam satu komunitas. Misalnya UPT SMP Negeri 1 nih, ada satu yang berprestasi, misalnya Bu Widat. Bu Widat berbagi pengalamannya pada guru lain, membagikan tips-tipsnya, trik-triknya seperti itu. Iya, betul. Ada lagi Bu Widat pengalaman, tapi itu kayaknya yang terbaru sudah tadi ya. Itu yang terbaru. Masih fresh-fresh semua itu sebenarnya. Ya, sebenarnya keberhasilan atau mungkin yang pencapaian ya Bu ya, itu tidak akan terwujud kalau misalnya tidak ada dukungan dari berbagai pihak ya Bu. Terlebih ketika saya di sekolah pasti ada dukungan dari murid gitu kan, semangat maupun anak muda diatur, kooperatif itu juga sudah bentuk dukungan bagi guru
gitu kan. Ya Benar. enggak, ketika kita butuh soalnya nggak harus dari diri sendiri, betul. dari eksternal itu juga. Ya, Betul. kemudian teman, rekan guru yang saling berkolaborasi, saling membantu, menyemangati, dan tentu itu tadi yang disampaikan oleh Bu Firda, Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendorong kita untuk terus berkembang Ya, gitu. betul. Memang paksaan itu perlu. Ya. Tapi ternyata seperti judul podcast ini, ternyata aku bisa. Dari tantangan-tantangan tadi, bagaimana memberikan inspirasi semangat baru nih buat diri Bu Widat sendiri maupun untuk teman-teman berdasarkan tantangan-tantangan tadi. Tantangan ya, Ya. Kita belum menyebutkan tantangan. Coba kita sampaikan mungkin tantangan dari saya ya Bu Firda ya. Oke, kalau bicara tantangan itu pasti banyak sekali Bu Firda ya. Dan tantangan versi saya akan berbeda dengan tantangan versi Bu Firda. Ya, benar. Ya kan, dengan tantangan versi Bapak Ibu guru semua gitu. Karena kondisi, tanggung jawab dan peran kita di sekolah maupun di luar jam sekolah itu juga berbeda gitu. Nah, tapi yang jelas kita sebagai guru nih Bu Firda, tugas utamanya kan mengajar. Belum juga ada beban administrasi ya kan, kita tahu semua itu sudah ya. Kemudian ada lagi ada beberapa kondisi di mana guru itu mendapatkan tugas tambahan ya kan. Juga ada keinginan untuk berinovasi dalam diri kita, plus peran atau tanggung jawab di luar jam sekolah itu. Nah, jadi kalau menurut saya tantangan yang terbesar itu adalah waktu. Oke, bagaimana manajemen waktu itu tadi. Itu benar Bu Ya, Firda. Bagaimana kita mengatur waktu antara mengajar, administrasinya juga, kemudian tugas tambahan dan juga keinginan untuk terus berprestasi dan menjalankan peran. Mungkin ada yang sebagai ibu di rumah, sebagai suami, sebagai bapak ya. Kayak gitu. Oke, jadi tantangannya itu tidak hanya dari sekolah saja, menghadapi ini semua juga bagaimana support yang ada di rumah nih. Kalau yang di rumah nggak mensupport juga nggak bisa berprestasi seperti ini. Iya. Oke, terus nih bagaimana Bu Widat memberikan motivasi, inspirasi ke teman-teman seperti tadi jenengan menginspirasi saya gitu ya. Terus mengapa sih itu penting banget untuk mendesiminasi atau mengapresiasi ke teman yang lain? Menurut Anda itu kenapa itu kok penting? Iya, kan ada yang mengatakan itu kalau nggak salah juga ada hadisnya ya, bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang disebarluaskan gitu. Dan kita sebagai umat Islam sebisa mungkin memang harus menjadi orang yang bermanfaat juga gitu. Nah, berangkat dari itulah ya, semaksimal saya, sebisa saya saja begitu untuk bisa menyebarluaskan apa yang sudah saya ketahui lebih awal. Sebenarnya semuanya bisa, saya yakin semuanya bisa, cuma yang membedakan itu ada yang sudah tahu lebih awal, pengalamannya lebih awal, kan begitu Bu Firda. Sederhana itu saja sih Bu Firda. Ya, banyak sekali ya pengalamannya Bu Widat ini. Jadi sebenarnya apresiasi ini bukan sekedar simbolik seperti yang sudah dijelaskan Bu Widat, tapi sebuah pengalaman yang berharga, yang mana pengalaman itu nanti bisa dijadikan sebagai inovasi, kompetisi sehat, maupun saling menginspirasi antar teman. Dan bukan seberapa besar juaranya, nominalnya, tidak, tapi itu tadi seberapa berharganya proses yang dilalui menghadapi tantangan yang banyak dari berbagai pihak, bagaimana memanajemen waktu, itu juga tidak mudah. Nah, untuk tenaga pendidik yang lain, tidak hanya di SMP Negeri 1 Pasuruan, percayalah bahwa kalian pasti bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Carilah rekan-rekan yang inspiratif, yang bisa membangun potensi diri sehingga bisa lebih meroket jauh lagi. Oke Bu Widat, ada kata-kata inspiratif yang bisa disampaikan pada pemirsa? Oke, mungkin pesan dari saya untuk Bapak Ibu dan juga tenaga kependidikan dimanapun berada, khususnya di SMP Negeri 1 Pasuruan. Nah, Bapak Ibu semuanya, jenengan adalah orang hebat, penuh potensi dan punya kelebihan masing-masing. Mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai guru dan juga tenaga kependidikan,
jangan pernah meremehkan peran kecil yang kita lakukan setiap hari, gitu. Karena meskipun ya kita terkadang merasa lelah dengan aktivitas kita sehari-hari, tapi percayalah Bapak Ibu bahwa senyum yang kita berikan, gitu kan, senyum kita, kemudian perhatian kita, dan ilmu yang kita berikan ini akan menjadi jejak besar di hati murid-murid kita, gitu. Nantinya jejak ini akan menjadi modal mereka di masa depan. Jadi tetap semangat, tetap sehat untuk terus membersamai dan mendampingi anak-anak hebat kita di sekolah. Oke, sangat menginspirasi ya Permisa. Semoga tema podcast kita kali ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan sampai jumpa di segmen berikutnya bersama murid kita nanti, bersama binaannya Bu Widat nih. Nanti kita akan dialog bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap ada podcast Panutan Pintar. Aku pasti bisa. Pasti bisa. Bye bye. Bye. Ceria dan energik, suara musik bergema, ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Ceria dan energik, suara musik bergema, ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Ceria dan